bulan yang katanya bulan suci Mas Yahya, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan ampunan. Kenapa kita justru berperilaku, mohon maaf, seperti binatang? Nggak bisa berpikir dengan jernih, nggak punya hati. Orang mau beribadah, menyembah Tuhan itu loh dihalang-halangi. Apa hak kita? Coba kalau itu kita lakukan, mungkin di negara-negara lain yang mayoritas agamanya adalah Kristen, bisa habis kita. Nah, kalau kita bicara tentang keimanan, harusnya kita sadar betul tentang itu. Bukan terus kita, mohon maaf, itu namanya Islam pengecut mungkin Mas Yahya. Ya, beraninya cuman dek kandang gitu ya. Kandang, betul sekali. Beraninya cuma di tempat kita gitu, karena kita mayoritas. Percuma kamu sepanjang hari ada di vihara, percuma kamu sepanjang hari ada di masjid, percuma sepanjang hari kamu ada di gereja, percuma bila perlu kita sholat sampai buat iki gosong loh Mas Yahya, percuma kalau kita nggak bisa saling mengasihi satu dengan yang lain. Sampai sekarang kalau kita bahas tentang agama ya Mas, masih akan jadi perdebatan Mas. Mungkin tidak hanya sampai sekarang Mas Yahya, sampai kapanpun selama manusia ini hidup, di situ akan terus ada perdebatan, baik tentang hal-hal lain, apalagi tentang agama Mas Yahya. Oke, kalau menurut Mas Wahyu nih, agama apa sih yang benar Mas? Agama apa yang benar ya? Agama yang paling benar. Kalau kita bicara agama, balik lagi sejarah, yang mana semua agama itu tentunya kan mengajarkan tentang kebaikan dan kebenaran Mas Yahya. Jadi tidak ada agama yang salah di sini. Justru buat saya yang salah itu adalah para penganut daripada agama tersebut. Jadi agama Islam ini sebetulnya kan banyak yang salah kaprah dikatakan bahwa persepsi ya, ini kembali kepada persepsi bahwa agama Islam itu katanya adalah agama yang paling sempurna. Padahal buat saya ini tapi ya, justru bukan yang paling sempurna Mas Yahya. Kalau kita bicara kesempurnaan, agama Islam ini adalah agama yang terakhir, kan begitu. Ini dipersepsikan seolah-olah agama ini yang terakhir ini yang paling baik, yang paling benar, yang paling sempurna. Padahal kesempurnaan dari agama Islam adalah ketika kita mau mempelajari juga agama-agama sebelumnya. Ada Injil, ada Taurat, ada Zabur, dan lain sebagainya Mas Yahya. Jadi justru sempurnanya agama adalah manakala kita mampu mengambil nilai-nilai positif dari setiap agama yang ada ini tadi. Jadi Islam ini kan ada karena adanya Zabur, Taurat, Injil itu Mas Yahya. Justru kalau kita ingin agama kita sempurna, ya kita harus menyempurnakannya dengan kita mempelajari juga hal-hal baik dari agama-agama sebelumnya. Karena ini saling berkaitan Mas Yahya. Jadi sebelum ada agama Islam, manusia ini sudah bertuhan. Bahkan juga sudah beragama juga melalui agama-agama sebelum Islam gitu loh. Menurut saya begitu. Jadi kalau ditanyakan agama apa yang paling benar, ya semua agama baik dan benar karena isinya adalah mengajarkan tentang kebaikan dan kebenaran. Iya, betul sekali Mas. Kalau bicara sejarah, benar yang apa Mas Wahyu sampaikan tadi, bahwa agama-agama yang terdahulu itu sudah mengajarkan kebaikan. Kemudian Nabi Muhammad sebagai utusan daripada Tuhan yang membawa ajaran baru, mencontoh dari agama-agama sebelumnya, ya kurang lebih begitu ya Mas ya. Kurang lebihnya begitu, dan itu ada sejarahnya semua Mas Yahya. Makanya tidak ada agama yang salah. Yang salah itu para penganutnya. Oke, nah kalau bicara tentang agama ini kan ada tata cara ya Mas, atau bisa dibilang ibadah. Nah ini ibadah ini perintah daripada Tuhan untuk hamba-hambanya ya yang beragama. Nah ibadah ini digunakan untuk mungkin bisa dibilang menyembah ya Mas kepada yang Maha Kuasa. Nah sebenarnya makna daripada ibadah ini apa sih Mas? Apakah cuma fokus untuk menyembah kepada Tuhan, ataukah ada nilai-nilai yang lain dalam ibadah ini Mas? Ya, kalau kita bicara tentang
agama, tentang ibadah, tentu ini adalah sebuah tata cara. Ya, tata cara di dalam kita istilahnya meningkatkan keimanan atau ketakwaan kita. Ya, bahasanya ada yang mendekatkan diri kepada Tuhan, ada yang menyembah kepada Tuhan sesuai dengan ajarannya masing-masing. Nah, kalau kita bicara tata cara kan tentu setiap agama ini memiliki tata cara yang berbeda-beda, tetapi tujuannya sama, cuma satu, supaya kita ini bisa mendekatkan diri kita kepada Tuhan kita. Nah, kemudian kita bicara ketuhanan, Mas Yahya. Tuhan ini, mohon maaf ya, Tuhan ini kan nggak beragama, Mas Yahya. Tuhan nggak beragama. Artinya Tuhan tidak pernah memetak-metakkan atau mengkotak-kotakkan tata cara kita di dalam mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, kebanyakan orang berpikir bahwa seolah-olah Tuhan ini adalah wujud. Tuhan ini adalah sosok. Padahal Tuhan itu sendiri tercipta, atau Tuhan itu sendiri diakui keberadaannya. Biarpun nggak ada satu orang pun yang mampu menunjukkan di mana tempatnya, kan kurang lebih begitu. Makanya untuk orang yang meyakini bahwa Tuhan itu ada di dalam diri kita masing-masing. Artinya apa? Tuhan tidak pernah menciptakan tata cara di dalam menyembah Tuhan. Karena sejatinya Tuhan itu bukanlah sebuah sosok wujud makhluk yang harus disembah. Lawang yang mengakui Tuhan itu ada atau tidak, itu manusia, Mas Yahya. Kalau mungkin tidak ada manusia, tidak akan pernah ada Tuhan. Ini kalau kita mau berpikir secara sederhana, gitu Mas Yahya. Wis kasarane bodoh-bodohan wae lah. Yang mengakui Tuhan ada itu siapa sih? Ya manusia ini. Mulai dari zaman dahulu kala sampai di zaman kenabian, bahkan sampai sekarang ini. Kalau bukan manusia, nggak ada yang mengakui Tuhan itu ada. Lalu kenapa kita harus, mohon maaf ya, kita harus berebut tentang tata caranya? Sekali lagi, Tuhan tidak beragama dan Tuhan tidak pernah menciptakan tata cara untuk menyembah Tuhan, bahasanya begitu. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang ibadah, ini kebanyakan di antara kita, makanya saya katakan bahwa agama ini nggak salah, semua agama baik, semua agama benar. Tetapi sayang sekali, sayang seribu sayang, para penganut yang menjalankan agama ini loh yang kaken polah, Mas Yahya. Sok-sokan paling benar, sok-sokan paling baik, sok-sokan paling suci, dan sok-sokan paling bertuhan. Padahal, kalau kita bicara tentang hakikat ketuhanan, kita bicara tentang Tuhan itu bicara tentang iman, Mas Yahya. Nah, sedangkan iman itu kita wujudkan, ya karena nggak ada tolak ukurnya, Mas Yahya. Yang tahu keimanan saya ya saya sendiri. Nggak bisa diukur dari seberapa saya rajin beribadah, seberapa saya rajin sholat, seberapa saya rajin ke tempat ibadah. Nggak bisa begitu. Yang tahu diri saya sendiri. Mas Yahya juga demikian, teman-teman yang lain juga demikian. Nah, sedangkan kita bicara ibadah, ibadah itu kan ritual, Mas Yahya. Nah, ini banyak sekali di antara kita ini yang masih terjebak dengan ritualnya. Nggak ngerti hakikatnya. Jadi yang dijalankan itu cuma ritualnya. Sedangkan ritual itu adalah urusan duniawi. Artinya apa? Artinya ritual ini adalah bagaimana kita melakukan sesuatu hal sesuai dengan apa yang kita senangi. Istilahnya sesuai dengan kenyamanan kita masing-masing gitu loh, Mas Yahya. Makanya beragama itu tidak bisa dipaksakan. Meyakini agama itu tidak bisa dipaksakan. Itu hak pribadi setiap orang. Tinggal, oh kamu sukanya yang menggunakan tata cara yang mana? Oh saya sukanya tata cara Islam. Karena saya senang dengan tata cara Islam. Yang lain mungkin senang dengan tata cara Hindu, Buddha. Silahkan sesuai dengan kenyamanan masing-masing. Ya tidak ubahnya seperti kendaraan saja lah, Mas Yahya. Kita lebih suka merek apa gitu loh. Sedangkan Tuhan nggak bermerek, Mas Yahya. Artinya apa? Yang terpenting bukan mereknya, tapi fungsinya. Sudahkah kita mampu memfungsikan setiap merek ini tadi dengan baik, dengan benar untuk mencapai tujuan? Apa tujuannya? Bertuhan. Nah, sedangkan keimanan, kalau kita bicara keimanan kepada Tuhan
Tuhan ini adalah cinta kasih, Mas Yahya. Tuhan ini maha segala-galanya, maha mengasihi, maha menyayangi ke seluruh makhluk yang ada di bumi ini. Tidak hanya kepada sesama manusia, kepada hewan, kepada alam semesta ini. Lah, terus kalau iman kita kepada Tuhan itu wujudnya adalah kasih, cinta, sayang. Lah, kenapa kita sebagai umat manusia yang mengaku bertuhan, mengaku beriman, katanya sudah beragama, kok kita ini nggak bisa saling mengasihi, nggak bisa saling mencintai, nggak bisa saling menyayangi. Jangankan dengan hewan, dengan tumbuhan, dengan binatang, dengan alam ini, dengan sesama manusia aja kita ini saling mengkafir-kafirkan, saling menyesat-sesatkan, hanya karena berbeda merek. Hanya karena berbeda agama. Padahal Tuhan nggak beragama. Tolong tunjukkan di mana buktinya. Di seluruh ayat yang ada di Alkitab. Baik Quran, Injil, Taurat. Di mana yang mengatakan bahwa Tuhan itu beragama atau memeluk suatu agama? Tidak ada. Untuk itu, ayo kita menjalankan ibadah jangan hanya sebatas ritual. Tetapi ada nilai spiritual di dalamnya. Nilai spiritual itu apa? Bagaimana kita mampu menjaga hubungan kita dengan Sang Pencipta dan kita mampu menjaga hubungan kita dengan seluruh isi daripada alam semesta ini. Artinya ada nilai sosial terkandung di dalamnya. Nah, kalau kita ini loh nggak ngerti itu, kita nggak bisa saling mengasihi, nggak bisa saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lain. Hanya karena berbeda merek ini tadi. Kan konyol. Di mana keimanan kamu? Di mana ketuhanan kamu gitu loh. Kalaupun kamu meyakini agama kamu itu sudah paling benar, paling baik, jangan terus kamu memaksakan untuk orang lain harus sama dengan keyakinan kamu. Kalaupun, mohon maaf ini Mas saya, ada juga yang menghujat saya, ya, mengkritik saya, mengatakan saya sesat, mengatakan saya kafir, seolah-olah saya ini selalu menyenggol agama Islam, padahal saya sendiri beragama Islam. Justru ini adalah bentuk cinta kasih saya. Agamanya tidak salah. Yang salah sekali lagi, yang salah adalah manusianya. Penganut daripada agama Islam ini tadi loh Mas Yahya, banyak yang tidak ngerti. Sehingga tidak bisa mencontohkan isi daripada apa yang diajarkan oleh agama Islam. Kalau kita bicara kafir, kafir yang sesungguhnya itu apa sih? Bukan tentang nggak menyembah Tuhan saja, bukan. Urusan Tuhan itu urusan pribadinya. Tapi kita bicara kafir adalah, kita ini manusia, sudahkah kita bisa memanusiakan manusia gitu loh maksud saya. Artinya kalau ada manusia yang nggak berperi kemanusiaan, itu kafir Mas Yahya. Saling bunuh-membunuh, saling menyakiti satu dengan yang lainnya, itu kafir namanya. Jadi buat saya, ayo semua saudara-saudaraku, dulur-dulurku, teman-temanku dimanapun berada, jangan pernah memaksakan kehendak atau memaksakan keyakinan yang bersifat pribadi itu untuk orang lain. Ayo kita saling mengasihi, saling mencintai, kita hidup rukun. Kita saling mengkoreksi diri kita, sama halnya kayak saya mengkoreksi Islam. Bukan agamanya yang saya koreksi, tapi para penganut daripada agama Islam ini loh. Sudah banyak yang terpecah belah. Mungkin juga untuk agama-agama yang lain juga sama. Jangan yang Kristen mengatakan yang Islam ini kafir, sesat. Yang Hindu, Buddha juga demikian. Dan sebaliknya. Ayo kita saling menjaga kerukunan. Ayo kita saling menjaga perdamaian. Supaya apa? Supaya anak cucu kita nanti juga diwariskan tentang hal-hal yang baik. Tentang kerukunan, tentang kedamaian. Supaya anak cucu kita nanti nggak terus terjebak hanya berebut tentang merek. Hanya berebut tentang agama. Hanya berebut tentang ritual di dalam beribadah. Tetapi tidak paham nilai spiritual yang terkandung di dalamnya Mas Yahya. Benar sekali apa yang Mas Wahyu katakan, bahwa
tidak ada agama yang paling benar. Semua agama itu benar ya, mengajarkan kebaikan, tidak mengajarkan kebencian. Tapi yang salah adalah pengadunya ya Mas ya. Termasuk juga tentang tata cara atau ibadah ya. Tujuannya juga sama, tujuannya adalah mendekatkan diri kepada yang Maha Kuasa. Nah, kemudian kalau kita mengatakan yang berbeda tata cara, yang berbeda agama dengan kita itu dikatakan kafir. Betul kata Mas Wahyu tadi ya, bahwa kafir itu bukan orang yang berbeda kepercayaan, tapi orang yang perilakunya tidak manusiawi ya Mas ya. Nah, seperti kasus yang baru-baru ini terjadi Mas. Ini terjadi di daerah Jawa Barat ya. Tepatnya di kawasan Arca Manik ya. Ini tanah milik gereja Arca Manik, di mana saudara kita yang ingin melakukan ibadah misa itu dilarang Mas oleh saudara muslim ya. Mereka ini memaksa agar acara ini tidak dilakukan ya, acara misa ini. Kalau menurut panjenengan perilaku yang seperti ini sudah menunjukkan orang yang beragama atau tidak sih Mas Wahyu? Iya, mungkin yang pertama saya turut prihatin ya, yang jelas Mas Yahya, dengan apa yang terjadi di Jawa Barat ya, yang dialami oleh saudara-saudara kita dari umat Kristen ya, dari umat Nasrani yang ada di Arca Manik, yang mana ketika melakukan ibadah tiba-tiba dibubarkan ya, dipaksa untuk bubar oleh saudara saya sendiri, yaitu umat muslim. Kalau boleh dibilang kafir, ya mereka ini yang kafir Mas Yahya. Jujur, saya sebagai umat muslim saja sakit hati saya. Itulah contoh manusia-manusia kafir. Gak ngerti isi agama, gak ngerti konsep bertuhan. Tuhan itu bukan milik suatu golongan. Tuhan bukan milik satu agama. Tuhan gak bermerek, Tuhan gak beragama. Tunjukkan buktinya di mana bahwa Tuhan itu memeluk satu agama. Jadi jangan pernah kita memaksakan. Apalagi ini di bulan yang katanya bulan suci Mas Yahya. Bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan ampunan. Kenapa kita justru berperilaku, mohon maaf, seperti binatang? Gak bisa berpikir dengan jernih. Gak punya hati. Orang mau beribadah menyembah Tuhan itu loh dihalang-halangi. Apa hak kita? Perkara agamanya berbeda, tata caranya berbeda, ya biarkan. Sesuai dengan keimanan, sesuai dengan keyakinan, sesuai dengan kenyamanannya menjalankan ibadahnya. Bukan hak kita untuk menghalangi. Ada saudara kita ingin menyembah Tuhannya, terus kita menghalangi. Seolah-olah Tuhan itu milik kita sendiri. Kita merasa paling benar, paling suci. Justru di situ kelihatan kalau kita itu sangat bernoda, sangat keji, sangat buruk sekali. Itu memalukan. Sayang sekali, kenapa negara ini nggak bisa hadir di situ dengan tegas. Negara Indonesia bukan negara Islam. Ini seolah-olah diskriminasi antara mayoritas terhadap minoritas. Di Indonesia memang mayoritas agama kita, agama Muslim, agama Islam. Tapi di seluruh dunia, mayoritas itu agama Kristen Mas Yahya. Mungkin boleh dikoreksi nanti. Coba kalau itu kita lakukan, mungkin di negara-negara lain yang mayoritas agamanya adalah Kristen. Bisa habis kita. Nah, kalau kita bicara tentang keimanan, harusnya kita sadar betul tentang itu. Bukan terus kita, mohon maaf, itu namanya Islam pengecut mungkin Mas Yahya. Ya, beraninya cuman di kandang gitu ya. Kandang, betul sekali. Beraninya cuma di tempat kita gitu, karena kita mayoritas. Orang mau beribadah itu loh dilarang. Ya Allah, di mana ketuhanan kita ini? Iya, padahal kalau bicara sejarah dulu ya Mas ya, padahal Nabi Muhammad dulu nggak pernah melarang agama lain untuk beribadah. Bahkan Nabi Muhammad malah menyuruh umat Kristiani, ya, umat Katolik untuk beribadah di Masjid Nabawi, Mas. Ya, makanya Mas Yahya, kebanyakan orang-orang Islam ini ya nggak mau mempelajari dengan betul apa isi yang terkandung di dalam ajaran agamanya. Justru terjebak dengan ibadah-ibadah ritual. Seolah-olah bahwa yang nggak sama itu berarti musuh.
yang nggak sama itu berarti kafir, yang nggak sama itu berarti sesat. Padahal nggak seperti itu. Bahkan di zaman kenabian ini sudah mengajarkan tentang kedamaian, tentang kerukunan. Sekarang ini banyak orang keminter, Mas Yahya. Banyak orang sing wis paling suci, paling bener lah. Dikritik nggak mau, Mas Yahya. Orang-orang yang sudah fanatik dengan agama itu dikritik nggak mau. Makanya orang Islam melihat orang Kristen, melihat orang Hindu, Buddha seolah-olah kayak musuh. Demikian sebaliknya. Karena apa? Karena perilaku manusianya ini tadi. Ya contohnya apa yang terjadi di Arca Mani ini. Ini kan sudah tidak berperi kemanusiaan sama sekali. Apa hak kita melarang itu? Indonesia negara Pancasila. Dilindungi oleh undang-undang. Artinya apa? Ini kita baru bicara tentang aspek sosial loh ya Mas Yahya ya. Kita belum bicara tentang hakikatnya. Hakikat ketuhanan itu pribadi. Jadi itu hak setiap orang. Kita nggak punya hak untuk melarang itu, Mas Yahya. Oh, menyembah Tuhan kok mau dihalang-halangi? Memangnya Tuhan itu Pak D kamu, Tuhan itu mbah kamu? Bukan. Belum tentu juga kamu yang merasa paling bertuhan, merasa paling benar agamanya itu kamu dekat dengan Tuhan. Belum tentu. Bukan ukuran. Saya aja mungkin, mohon maaf ya, kalau di pemerintahan ini mungkin nggak dicantumkan itu di kolom KTP, perlu nggak usah beragama, nggak apa-apa. Tapi saya bertuhan, saya beriman. Lah keimanan saya kepada Tuhan saya, itu hak saya, itu urusan saya dengan Tuhan saya. Tapi justru saya, bagaimana ketika saya masih hidup ini, saya mampu mewujudkan tentang keimanan itu. Bagaimana saya bisa saling menghargai, saling toleransi, saling menghormati, saling mengasihi, menyayangi satu dengan yang lainnya. Nggak pandang bulu, Mas Yahya. Dengan hewan saja saya harus mengasihi, apalagi dengan sesama manusia. Nah ini kok lucu. Apalagi sedang menjalankan ibadah puasa. Lah kamu puasa apa itu? Sudah jelas itu puasa apa? Perlu dipertanyakan itu. Perlu dipertanyakan keislamannya. Masa orang berpuasa mengaku beragama, tapi tingkah lakunya seperti binatang? Ini yang saya sering katakan, ibadahnya cuman ritual, hanya ikut-ikutan Mas Yahya. Cuman ikut-ikutan. Percuma kamu sepanjang hari ada di vihara. Percuma kamu sepanjang hari ada di masjid. Percuma sepanjang hari kamu ada di gereja. Percuma bila perlu kita sholat sampai buatu iki gosong loh Mas Yahya. Percuma kalau kita nggak bisa saling mengasihi satu dengan yang lain. Mbok sing bener di bulan puasa ini ya, ayo kita ini berlomba-lomba melakukan kebaikan. Kalau kita punya rezeki lebih, kita berikan kepada saudara kita yang kekurangan. Oh, kita bisa menolong saudara kita yang lagi terkena musibah dan lain sebagainya. Mungkin itu justru jauh lebih baik dibandingkan sehari penuh kita zikir, sehari penuh kita sholat, sehari penuh kita berdoa, sehari penuh kita di gereja, di masjid, dan lain sebagainya. Lebih baik kita melakukan hal-hal yang baik, yang bermanfaat untuk seluruh isi alam semesta ini, termasuk dengan sesama manusia.